Si pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Halo Gambiran bersama Dr. Intan Herlina, spesialis penyakit dalam. Ini beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Monggo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan utamanya yang sesuai dengan tema sore hari ini, yakni sendi degeneratif dan juga rematik artritis. Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Baiklah, saya akan melanjutkan perbincangan saya yang terputus tadi bersama Dokter Intan. Nah, dokter, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit di awal tentang penyakit sendi itu sendiri dan juga yang diserang. Nah, biasanya yang pasien yang sering datang ke dokter ini sendiri yang dikeluhkan itu bagian mana, dokter, yang paling rawan terserang oleh penyakit sendi degeneratif dan juga rematik artritis ini sendiri? Ya, kebanyakan pasien datang ke rumah sakit itu dengan keluhan pada nyeri sendi ataupun kekakuan sendi, dan kebanyakan sendi-sendinya ini tidak bisa digerakkan atau lebih sulit untuk digerakkan. Kebanyakan dari pasien yang datang ke rumah sakit di Gambiran ini lebih banyak ke osteoartritis, karena pada pasien-pasien yang datang ke tempat kami itu lebih banyak terjadi pada usia-usia tua. Oke, seperti itu. Nah, faktor penyebabnya sendiri apa sih yang menyebabkan kedua penyakit ini, dokter? Untuk penyebabnya itu sendiri, kalau untuk osteoartritis ini karena adanya kerusakan pada jaringan sendi, di mana kalau ini penyebabnya karena kerusakan dari tulang rawan sendi sendiri, penyebabnya karena adanya beban dari mekanis atau penekanan dari sendi-sendi secara berlebihan. Sedangkan untuk rheumatoid arthritis itu sendiri, penyebabnya adalah multifaktorial. Hampir sama dengan untuk osteoartritis. Tetapi yang untuk rheumatoid arthritis ini, penyebabnya adalah karena autoimun. Jadi untuk penyakit secara diturunkan. Oh, dari faktor keturunan begitu? Lebih sering faktor keturunan. Oke, dari sendi degeneratif tadi dokter menyebutkan ada kelebihan berat begitu, atau mungkin itu dari kebiasaan-kebiasaan membawa, misalkan anak sekolah kan sekarang sering dokter bawaannya juga berat-berat. Apakah hal seperti itu juga dapat mempengaruhi, dokter? Untuk pembebanan yang berlebihan secara terus-menerus dan dilakukan berulang-ulang itu bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis, terutama pada penggunaan sendi-sendi, terutama untuk sendi panggul, kemudian untuk yang olahragawan ataupun aktivitas pembebanan penggunaan sendi dengan satu sendi saja. Jadi untuk lebih seringnya terjadinya osteoartritis. Oke, seperti itu. Tadi dokter juga menyebutkan ada faktor usia juga mempengaruhi begitu ya, dokter? Ya. Mulai dari tadi Pak Karso dengan usia 59 ataupun Pak Abdullah dengan usia 45 tahun. Nah, dengan melihat kondisi anak sekarang yang mungkin membawa beban terlalu berat ketika mereka pergi ke sekolah, apa tidak menutup kemungkinan juga ketika dia dengan kebiasaan seperti itu juga menyebabkan sakit sendi, dokter? Untuk usia-usia memang kalau untuk osteoartritis sendiri usia di bawah 40 tahun kan jarang terjadi. Lebih banyak terjadi pada usia-usia tua di atas 60 tahun. Jadi untuk anak-anak yang masih remaja ataupun usianya di bawah 30 tahun mungkin berbeda ya untuk penyakitnya. Jadi untuk penilaiannya ya harus kita evaluasi ulang untuk keluhan-keluhannya, kemudian untuk pemeriksaan lanjutan. Oke, seperti itu. Baiklah, menarik sekali pemirsa tema kita pada sore hari ini, yakni sendi degeneratif dan juga rematik artritis. Monggo pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang ingin tanya-tanya seputar penyakit kesehatan utamanya sendi dan juga rematik, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Nah, ini Dokter Intan akan menjawab keluhan-keluhan Anda mengenai sendi ataupun rematik. Monggo bisa bergabung bersama kami saat ini juga. Baik, Dokter Intan sendiri, ketika ada juga yang mengeluhkan ketika ada udara dingin begitu, tiba-tiba sendinya ada yang ngilu. Nah, ini apa dokter sebenarnya yang terjadi? Misalkan orang itu sudah pernah mempunyai riwayat penyakit cikungunya, apakah itu juga berpengaruh, dokter? Untuk faktor-faktor itu udara dingin tidak berpengaruh ya, Mbak ya. Oke.
Lebih banyak karena ada kekakuan dari sendi, kemudian adanya nyeri sendi, dan lamanya sendi terjadi juga berbeda-beda. Jadi kalau untuk udara dingin dihubungkan dengan adanya chikungunya ataupun penyakit rheumatoid arthritis, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Sebenarnya tidak Tidak ada ada hubungannya. hubungannya. Jadi berbeda antara rheumatoid arthritis, osteoartritis, kemudian penyakit chikungunya. Nah, ini berarti pemahaman masyarakat mungkin dokter ya. Kadang kan mereka ada yang juga, wah ini saya gara-gara kena udara dingin nih, sendi saya jadi ngilu atau mungkin nanti rematik seperti apa. Nah, itu berarti kurang tepat begitu dokter? Menurut saya memang perlu pemeriksaan lanjutan ya Mbak ya, untuk menentukan apakah ini osteoartritis ataupun rheumatoid arthritis ataupun penyakit chikungunya. Berarti memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya dokter, Iya. untuk memastikan sebenarnya. Ya, memang setiap orang dengan keluhan sama, nyeri sendi, tetapi berbeda penyakitnya. Oke, nah kalau gejala sendiri dari masing-masing penyakit ini sendiri yang paling sering dialami oleh masyarakat itu apa sih dokter sebenarnya? Lebih sering terjadi nyeri sendi atau kekakuan sendi. Oke. Dan sendi memang sulit untuk digerakkan ya. Biasanya yang sering susah digerakkan itu biasanya sendi bagian mana dokter? Lebih banyak ke sendi lutut ya, untuk sendi lutut ataupun di sendi-sendi di pergelangan tangan, kemudian kaki, tetapi lebih sering kebanyakan adalah dari sendi lututnya. Oke, terima kasih dokter. Kita berhenti sejenak, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat sore. Halo, Iya, dengan ibu siapa di mana? dengan Pak Busri di Kepanjen. Bu Sri di Kepanjen, monggo nopo Bu? Pertanyaannya Bu. Tanya Bu, asam lambung itu apa Bu? Asam lambung itu adalah suatu peningkatan dari kadar asam di daerah lambung Bu. Jadi ini berbeda ya Bu. Mungkin yang dipertanyakan temanya beda ya. Oke, Bu Sri, Oh, tema ya. kita pada hari ini sendi Bu dan juga rematik. Mungkin ada yang ditanyakan seputar sendi dan juga rematik? Oh, kalau kakinya linu-linu gitu loh Bu, tapi kadang bengkak, ada enggak? Di bagian mana? Kaki bagian mana Bu? Di bagian bawah, Mungkin lebih jelas Kaki, di Bu. daerah mana Bu? Kaki atau di lutut? kadang di dengkul. Oke, di lutut. Oke. Terima kasih Bu Sri sudah bergabung bersama kami. Nah ini dokter, dikeluhkan ada juga namanya pembengkakan. Ini kenapa dokter? Untuk pembengkakan sendi sendiri bisa disebabkan karena osteoartritis ataupun lebih sering osteoartritis. Jadi keluhannya sendiri untuk osteoartritis itu adalah suatu adanya kekakuan sendi, kemudian nyeri sendi, bisa disertai dengan pembengkakan. Ataupun kalau mungkin dari pemeriksaan bisa ada suara kayak gemeretak itu ya. Jadi kayak seperti retak dari tulang, itu menunjukkan suatu adanya suatu osteoartritis. Nah biasanya itu muncul dalam waktu berapa lama sih dokter dari si pasien merasakan sakit sampai dia otomatis kan dari biasa ke bengkak itu juga membutuhkan waktu. Biasanya munculnya itu sampai membutuhkan waktu berapa lama dokter? Tergantung derajat ringannya. Oke. Kalau sebenarnya untuk penyakitnya sendiri kan sudah progresif, berlangsung lama. Tapi munculnya baru kalau ada keluhan. Untuk menilainya ya kita dari hasil untuk pemeriksaan ronsen, apakah ini suatu osteoartritis ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, berarti Bu Sri tadi di Kepanjen Anda bisa langsung melakukan pemeriksaan begitu dengan mungkin cara ronsen ya dokter, Ya. biar tahu lebih pasti sebenarnya Ibu Sri ini penyakitnya apa sih begitu. Oke dokter, terima kasih, menarik sekali pemirsa tema kita pada hari ini. Monggo Anda pemirsa JTV dimanapun berada yang ingin bertanya-tanya seputar rematik dan juga sendi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nanti Dokter Intan, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri akan memberikan solusi bagi Anda penderita sendi ataupun rematik. Nah, dokter kita lanjut nih pembicaraan kita pada hari ini.
perbedaan yang paling sering menonjol adalah sakit sendi begitu ya dokter. Nah, untuk membedakan mungkin kan masyarakat awam belum bisa ini membedakan mana yang penyakit sendi degeneratif, mana yang rematik artritis. Ini seperti apa ini cara memberikan memberitahu kepada pasien itu sendiri? Untuk keluhan nyeri sendinya sendiri kan berbeda. Untuk osteoartritis sendiri berlangsung progresif dan nyerinya ini kurang dari 15 menit. Oke. Untuk rheumatoid arthritis ini nyeri sendinya kurang lebih 1 jam atau lebih. Kemudian untuk pembengkakan ataupun kelainan dari bentuk tulang itu sendiri. Untuk yang rheumatoid arthritis, untuk pembengkakannya pada kondisi akut masih kita bisa jumpai. Tetapi untuk kondisi kronis sudah kita tidak dapatkan adanya pembengkakan, kemudian kemerahan, ataupun nyeri tekan. Sedangkan untuk osteoartritis sendiri, pembengkakannya masih bisa kita dapatkan untuk kondisi-kondisi dengan nyeri-nyeri sendi. Oke, tadi dokter Intan menyebutkan ada yang namanya kemerahan. Nah, apakah dari pembengkakan itu sendiri kayak seperti memar begitu dokter maksudnya? Untuk pembengkakan adanya suatu inflamasi ataupun peradangan. Jadi di sekitar sendi yang terkena ini kebanyakan ada kemerahan, kemudian bila ditekan terasa sakit, kemudian adanya nyeri digerakkan, ataupun mungkin ada untuk keluhan-keluhan lain seperti adanya demam, adanya kelelahan, itu bisa menunjukkan kalau itu suatu adanya inflamasi. Oke, seperti itu. Terima kasih dokter penjelasannya. Oke, baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi, monggo yang ingin bertanya-tanya seputar sendi dan juga rematik, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Baiklah, ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Subani. Pak Subandi. Kediri. Oke, di Kediri. Monggo napa Pak Iya. pertanyaannya? Saya tulang belakang itu kalau buat kerja itu sakit sama punggung kiri. Punggung sebelah kiri. Oke, Bapak Subandi usianya Ya. berapa, Pak? 45. 45 tahun. Sering sakit begitu ya, Pak, punggungnya, Pak? Iya, sering sakit terus tembus dari depan. Mungkin disertai penjalaran apa tidak, Pak, untuk nyerinya? Iya, Ada penjalaran nyeri tidak, Pak? kalau nyerinya itu kalau dibuat kerja agak berat gitu, Bu. Maaf, Pak Subandi kerjanya apa, Pak? Untuk sementara ini saya nyober cuma jika berhenti nih, diberhentikan dari perusahaan. Oke. Oke, terima kasih Pak Sakitnya Subandi. sudah sekitar 7 bulan. Oke, iya, terima kasih Pak Subandi sudah bergabung bersama kami. Dokter, dijawab nanti karena kita akan break sebentar. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, monggo bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Kami akan menjawab seputar keluhan Anda mengenai penyakit sendi dan juga rematik yang akan dijawab oleh Dokter Intan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran, Kota Kediri. Jangan kemana-mana pemirsa karena Dialog Halo Gambiran akan segera kembali usai jeda pariwara.